Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Ya, pada konten kali ini kita kembali membahas tentang budidaya tanaman asollah. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mereview ada 3 langkah pemeliharaan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, agar tanaman asollah bisa tumbuh dan berkembang dengan baik setiap harinya, maka setidaknya ada 3 tahapan pemeliharaan yang rutin harus kita lakukan. Ya, pemeliharaan rutin tersebut diantaranya yang pertama adalah kegiatan pemupukan. Pupuk merupakan sumber utama unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman asollah untuk pertumbuhannya. Maka dengan demikian kita harus rutin melakukan pemupukan. Ya, sebagai contoh pupuk yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang sebagai pupuk organik padat untuk merangsang pertumbuhan tanaman asollah, itu kita bisa lakukan pemupukan setidaknya seminggu sekali. Ya, tujuannya apa? Jelas ya, untuk menjamin ketersediaan unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, kemudian yang kedua, kita melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, air yang menjadi media budidaya tanaman asollah yang sudah kita pupuk itu tidak cukup ya, hanya dengan pemupukan saja, tapi kita perlu melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, agar pupuk yang mengandung unsur hara untuk pertumbuhan tanaman asollah bisa terdistribusi ke seluruh bagian kolam, maka perlu kita lakukan proses pengadukan. Semakin sering dilakukan pengadukan, semakin baik ya. Saya sering menyarankan untuk menunjang pertumbuhan tanaman asollah 30% per hari, maka dilakukan pengadukan media budidaya setiap hari. Ya, tujuannya jelas ya, agar akar tanaman asollah itu bisa dengan mudah menangkap dan menyerap unsur hara yang terkandung di dalam media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, selanjutnya pemeliharaan berikutnya adalah yang ketiga, kita harus selalu mengecek kedalaman air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, media budidaya tanaman asollah dalam hal ini air, ketika jumlahnya sangat sedikit ya, maka akan menyebabkan suhu daripada air media budidaya tanaman asollah menjadi hangat atau panas, sehingga tentunya mempengaruhi pertumbuhan asollah. Ya, biasanya menghambat pertumbuhan tanaman asollah. Ya, seperti itu. Saya sering mengatakan bahwa ketinggian air ideal untuk tanaman asollah itu sekitar 35 hingga 40 cm. Jadi ketika ketinggian air kolam asollah kurang dari 20 cm misalnya, ya maka kita perlu was-was ya. Karena tentunya pada saat sinar matahari cukup terik, itu akan menyebabkan suhu air itu lebih hangat atau lebih panas, dan itu tidak baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman asollah. Ya, jadi untuk itu kita harus selalu mengecek ketinggian air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Saya katakan tadi 35 hingga 40 cm. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Ya, itu ada 3 tahapan pemeliharaan yang harus kita lakukan setiap saat terhadap tanaman asollah, agar tanaman asollah bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, di samping itu kita juga harus melakukan pengecekan hama misalnya ya. Hama sering sekali muncul di kolam asollah. Untuk itu kita harus selalu melakukan proses pengecekan. Seperti hama ulat bulu misalnya, itu biasanya sangat mengganggu pertumbuhan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada konten kali ini seputar
3 tahapan pemeliharaan budidaya tanaman nasollah. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.